Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu seputar pinjaman online atau pinjol ya. Dan ada beberapa informasi krusial yang wajib kalian ketahui ya, mulai dari ulah penagihan utang hingga potensi kabar baik bagi para debitur yang sedang gagal bayar. Mari kita simak selengkapnya teman-teman, jangan di skip dulu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Itu ya. Langsung saja untuk bagian pertama, informasi pertama yaitu terkait ulah penagihan utang atau DC yang meresahkan teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas fenomena yang sangat meresahkan belakangan ini, yang muncul laporan ada ulah penagihan utang atau DC ya, DC pinjol tentunya, yang semakin nekat dan meresahkan ya. Dan mereka berani melakukan panggilan prank ke Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar teman-teman. Jadi modusnya itu DC-nya itu menelpon damkar, kemudian melaporkan adanya ular di dalam rumah. Padahal itu hanya akal-akalan saja, yang mana tujuannya agar petugas damkar itu datang ke lokasi, teman-teman. Gitu. Datang ke lokasi, dan saat itulah DC memanfaatkan kesempatan untuk melacak dan menghadapi debitur yang bersangkutan. Ya. Dan ini tentu tidak etis ya, dan mengganggu tugas mulia petugas damkar itu sendiri, teman-teman. Jadi akibatnya pihak pemadam kebakaran itu sudah mulai melaporkan insiden atau peristiwa seperti ini ke pihak kepolisian. Dan ini adalah bentuk bukti praktek penagihan utang yang tidak beretika yang semakin menjadi-jadi. Jadi sekarang DC ini pada nekat melakukan hal-hal yang tidak etis dalam proses penagihannya. Kemudian informasi kedua yaitu KPPU selidiki dugaan praktek kartel pinjol, teman-teman. Jadi ini kabar besar yang bisa menjadi angin segar bagi para banyak debitur tentunya ya, yang mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU ini sedang melakukan investigasi terhadap 97 perusahaan pinjaman online. Jadi mereka ini dicurigai terlibat dalam praktek kartel. Kemudian pertanyaannya, kartel itu apa ya? Jadi singkatan ini adalah kesepakatan antar perusahaan untuk menetapkan harga atau bunga secara bersama-sama, sehingga akan menghilangkan persaingan sehat, seperti itu ya. Jadi dugaan KPPU adalah bahwa 97 perusahaan pinjol ini secara kolektif menetapkan suku bunga yang sangat tinggi, yang tentu saja sangat merugikan para nasabah. Dan ini adalah langkah maju yang penting dalam upaya melindungi konsumen dari praktek-praktek yang tidak adil ya dalam industri pinjol. Dan dari informasi yang kita dapatkan ya, ada beberapa pemain besar di pasar pinjaman online atau pangsa besar mereka seperti Kredit Pintar itu sekitar 13,5%, kemudian Asetku 11%, Modalku 9%, Kredivo 7%, dan Indodana 6%. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya industri ini dan mengapa pengawasan ketat itu sangat perlu dilakukan. Nah, itu ya. Kemudian ada informasi yang ketiga yaitu potensi pemutihan utang bagi debitur yang gagal bayar ya. Jadi dampaknya apa? Dampaknya jika digunakan praktek kartel ini terbukti benar dan valid, ada potensi kabar baik bagi para debitur yang mengalami gagal bayar ya, jika praktek ini terbukti. Jadi kemungkinan utang-utang mereka pada tahun 2022 sampai dengan 2024 itu bisa direstrukturasi ya, dikurangi atau bahkan dihapuskan, seperti itu. Tapi yang penting juga yang perlu kita ingat ya, tidak akan terjadi secara otomatis seperti itu ya. Jadi prosesnya akan melalui mekanisme hukum tentunya ya, dan kebijakannya yang ditetapkan bagaimana itu ada mekanismenya ya.
Jadi buat kalian yang saat ini sedang berjuang dengan utang pinjol, tetap pantau terus perkembangan kasus ini ya, pembicaraan dalam informasi-informasi terkait pinjol ya, agar kita selalu update informasi mengenai hukum yang sedang berjalan. Kemudian informasi terakhir ya, terkait nasihat penting untuk debitur ya. Di sini kita hanya memberikan informasi untuk para debitur yang sedang kesulitan membayar, daripada terus terjebak dalam lingkaran setan gali lubang tutup lubang, yaitu meminjam dari satu pinjol untuk membayar pinjol lain ya. Fokus untuk memperbaiki situasi keuangan kalian secara fundamental ya. Bisa cari solusi jangka panjang, konsultasi dengan pihak yang tepat, dan prioritaskan untuk keluar dari jeratan utang ya. Diingat, kesehatan finansial kalian tuh jauh lebih penting ya teman-teman ya. Jangan buat pinjol untuk menutupi pinjol yang lainnya. Dan sebagai penutup, untuk rangkuman pentingnya mengenai kondisi pinjol saat ini ya, dari ulah DC yang meresahkan, kemudian investigasi KPPU yang bisa membawa harapan bagi para debitur yang galbay. Jadi tetaplah berhati-hati dalam berinteraksi dengan pinjol ya teman-teman ya, dan selalu cari informasi dari sumber yang dipercaya ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.